Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 14 Oktober 2021, pagi hari teman-teman. Saya bersyukur hari ini dapat kesempatan untuk bisa update market pada pagi hari ini. Cukup langka waktu saya bisa update pagi hari teman-teman. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas altcoin yang bagus pergerakannya, yaitu dalam beberapa hari ini yang bagus pergerakannya. Makanya ini saya masukkan ke dalam watchlist saya. Baik, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati apabila ada yang komentar di channel YouTube dan menawarkan titip dana trading. Oke, teman-teman. Altcoin, cryptocurrency altcoin, ini saya masih sangat suka sekali, teman-teman. Kenapa? Karena mostly sebenarnya banyak sekali pilihan di altcoin ini, teman-teman. Banyak sekali pilihan yang sangat, menurut saya ini tepat sekali kalau misalkan teman-teman dengan dana yang disesuaikan dengan teman-teman sendiri, teman-teman bisa memilih barang-barang yang bagus dan untuk size pembeliannya sangat-sangat mungkin disesuaikan dengan akun Anda, teman-teman. Jadi cerita ini sebenarnya saya ulas dulu sekilas ya. Ada teman yang dengan dana terbatas masih di bawah 5 juta seperti itu, tetapi sudah menguasai technical analysis ya, sudah dasar ke menengahnya udah menguasai. Dengan akun 5 juta saya pikir sudah sangat cukup untuk bisa mendapatkan profit yang terasa, teman-teman. Profit yang terasa itu artinya kan begini, teman-teman. Kalau di cryptocurrency itu dengan 5 juta, Anda mencari barang yang mungkin bisa gain 10, 20, 30% itu adalah mudah. Dan dengan 5 juta, 30% itu kan terasa, teman-teman ya. 30%-nya kan sekitar 1.500.000 dengan akun 5 juta aja. Kalau teman-teman bisa masuk kepada cryptocurrency yang tepat, itu mungkin dalam seminggu, 2 minggu itu bisa mendapatkan profit yang cukup. Jadi kalau teman-teman sambil kerja, sambil santai, swing trade pada altcoin yang bagus, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang dikerjakan secara santai. Analisanya santai, swing trade-nya mungkin dalam seminggu, ya sekitar semingguan, Anda mendapatkan tambahan penghasilan yang bisa Anda gunakan untuk membayar internet, membayar listrik, membeli voucher, ataupun untuk menabung atau memperbesar portfolio Anda. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan ulas altcoin yang saya jadikan jagoan dan secara rutin saya gunakan untuk swing trade dalam waktu sekitar seminggu atau 2 minggu. Baik teman-teman, apa saja sih altcoin yang saya masukkan ke watchlist saya saat ini? Baik teman-teman, yang pertama adalah Dotcoin. Kita klik dulu seperti ini ya. Ini yang pertama adalah Polkadot ya, atau Dotcoin. Polkadot ya. Nih seperti ini Polkadot. Sebentar saya geser dulu ya teman-teman. Polkadot ini alasan saya masukkan ke dalam watchlist saya adalah, sebenarnya kalau teman-teman yang ikuti channel saya tentu sudah sering ya saya menyinggung tentang Polkadot. Polkadot seperti ini teman-teman. Jadi dia kan memenuhi apa ya istilahnya kriteria altcoin yang bagus. Yaitu altcoin yang bagus di video saya sebelumnya adalah ketika dia naik, terus dia terkoreksi, ya koreksinya itu hanya sampai 23 atau sampai 38. Ini untuk Polkadot terpenuhi ya teman-teman. Terpenuhinya adalah koreksinya dia dalam tren naik ini. Koreksinya dia dalam tren naik itu, sebentar teman-teman ketekan. Oke, sorry, tadi ketekan ya. Nah, Polkadot itu dalam tren naik ya, dalam tren naik ini terkoreksinya dia hanya sampai 23 retracement dan 38. Selain itu juga dia terjaga di MA 200, di mana MA 200 itu adalah batas antara bull yang ada di atasnya ini adalah bull area dan ada di bawahnya adalah bear area. Jadi dia masih masuk dalam bull zone atau bull area. Dan ini kelihatan teman, ini kelihatan dari pergerakan dots ya. Setelah terkoreksi sampai 23, dia lanjut ke setelah terkoreksi ke 38, dia lanjut ke 23. Setelah lanjut 23, dia tembus high-nya. Ini adalah menandakan bahwa tren naik ini, teman-teman. Tren naik ini untuk DOT adalah kenceng.
Nah, untuk target-target berikutnya seperti apa untuk DOT? Simple saja. Untuk DOT karena dia di bagian kiri ini ada tren turun teman-teman. Maka teman-teman lanjutkan aja ya. Teman-teman lanjutkan aja, ini ada garis 78,6. Nah, ini adalah resistan dari DOT ya, teman-teman, resistan dari DOT. Nah, seandainya misalkan ini sudah kelewati, maka resistan berikutnya jelas ya, resistan berikutnya jelas ada di high-nya di sini. Di high-nya di sini. Setelah high-nya kelewat, nanti teman-teman bisa tambah target lagi. Target bisa kita ambil dari target kecil ini ya, atau target besar ini. Bisa. Kalau target kecil kita bisa gunakan Fibo. Sebentar ya teman-teman. Kalau target kecil ini saja ya. Saya coba hapus dulu ini. Ya, saya akan carikan targetnya kecil di sini. Ya, seperti ini. Terus kita tarik, kita tambah ekstensinya, yaitu kita tambah projection, bukan projection, maksudnya retracementnya, yaitu di 1,6, 2,6, kemudian 3,6, kemudian 4,6, didapat inilah adalah target-target dari dot atau Polkadot, yaitu di sini di 4,46, di 56 seperti itu. Nah, kalau nanti ini sudah kelewat, maka kita bisa aktifkan target yang ini, yang besarnya. Caranya sama, ditambah dengan ini, retracement tambahnya kita tambah seperti ini. Nah, ini adalah target-targetnya. Di sini kan kelihatan teman-teman ya. Kalau target pendeknya adalah ini, 4,6. 4,6 itu berdekatan dengan high-nya di sini. Terus kemudian target menengahnya lagi ini, target panjang lagi ini, di mana ini berdekatan dengan, di mana 71 dolar ini berdekatan dengan target besarnya, seperti itu. Jadi ini sekilas untuk Polkadot. Kemudian barang yang juga menurut saya bagus sekali pergerakannya adalah waves. Seperti ini waves teman-teman. Ini waves dalam tren naik. Ya, terkoreksi sampai 23, 38, 50. Jadi kalau dot tadi hanya terkoreksi 23 dan 38, maka untuk yang waves ini terkoreksinya dia lebih dalam ya, 23 terkoreksi, 38 terkoreksi, dan 50 terkoreksi, tetapi bisa naik ke 38, kemudian bisa naik juga ke 23. Ini oke, walaupun belum berhasil menembus high-nya. Nah, nanti apabila waves ini berhasil menembus high-nya, maka kita bisa bikinkan targetnya di sini. Ya, kita bisa bikinkan targetnya di sini. Nah, seperti ini adalah target dari waves, juga berdekatan dengan tren besarnya seperti itu. Nanti saya update apabila waves ini sudah berlanjut naik, teman-teman ya. Oke, teman-teman, berikutnya adalah BNB. BNB juga bagus ya teman-teman ya, kita lihat dulu sekilas. Dalam tren naik ini ya, BNB terkoreksi 23, 38, kemudian ke 50 tembus MA 200, kemudian sampai ke 61 dan hampir ke 78. Jadi BNB ini sebenarnya secara koreksi dia ekstrim. Kenapa? Karena lebih lewat dari 50, dan lebih dari 50 di cryptocurrency ini adalah sangat mungkin teman-teman. Artinya cryptocurrency ini memang kalau naik kenceng, kalau koreksi juga kenceng, tetapi baliknya kenceng. Nah, inilah yang sangat saya suka dari cryptocurrency ini, dari altcoin ini. Jadi misalkan teman-teman salah posisi, segera saja cut loss dan cari barang gantinya sangat mudah teman-teman. Sangat mudah sekali di cryptocurrency. Asal teman-teman mau browsing-browsing seperti itu, maksud saya bukan browsing berita ya, mau chart walking atau cari-cari kesempatan, cari-cari apa ya, potensi di chart-chart altcoin lah seperti itu ya, seperti ini. Ini Binance teman-teman. Dia setelah terkoreksi sampai 78 sampai di sini. Ekstrim kan teman-teman. Mosok naik dari sini kok terkoreksinya udah hampir di sini lagi. Ini kan ekstrim sekali. Tetapi ternyata dia baliknya juga cepat ya. Baliknya juga cepat memenuhi di sini 3 candle pertama ini sangat-sangat powerful naiknya. Terus dia dilanjutkan menembus 38. Nah, ini adalah syarat bahwa ini barang menjadi bagus, harus kuat di atas 38. Namun demikian dia ternyata testing lagi. Testing di 38. Nah, teman-teman kalau perhatikan di sini,
dia ngetesnya sebenarnya tidak cuma di 38, tetapi di MA200. MA200-nya dites di sini, teman-teman bisa lihat ini adalah garis yang dites ya, bentuknya adalah seperti ini. Kalau teman-teman lihat, dia naik ngetes MA200 baru naik lagi ke atas. Nah, saat ini teman-teman, saat ini untuk Polkadot, saat ini untuk Binance, dia sudah berhasil menembus 23,6 retrace. Artinya kalau misalkan nanti tembus di atas ini 521 dolar, maka tren naik dari BNB ini adalah bagus. Targetnya di berapa, Pak? Targetnya silahkan teman-teman cari tren besar di kiri ini, yaitu di sini, ini ya targetnya ini. Kemudian di 618 di sini pakai tren besar. Tapi misalkan teman-teman mau lihat dari tren kecilnya, bisa juga. Kalau teman-teman mau lihat dari tren kecilnya bisa juga. Saya hanya gunakan tren ini ya teman-teman, tren ini, tren turun ini. Nah, ini supaya teman-teman nggak rancu, saya hapus dulu seperti ini ya. Nah, dalam tren turun ini teman-teman, dalam tren turun, bentar saya hapus dulu. Ya, tren turun yang ini ya, yang kecil ini saja, saya tarik Fibo-nya dari atas, swing high ke swing low. Nah, ketemu kan targetnya, target kenaikan pendek yang kanan ya teman-teman, yaitu di sini. Ya, ini berdekatan ya dengan sini. Terus kemudian, sebentar saya cek dulu, 161, 261. Kemudian di sini ya, di sini. Kemudian di atas nih, targetnya memang beda ya. Kenapa targetnya beda? Karena tren yang saya gunakan beda, teman-teman. Kalau bentar, ini mesti saya koreksi yang swing di kiri ini, saya tarik ke sini ya. Seperti ini. Jadi targetnya memang sedikit beda antara kiri dan kanan. Kenapa? Karena tren yang kita gunakan berbeda. Kalau yang kiri ini tren kita gunakan dari sini. Saya koreksi dulu teman-teman. Ini saya koreksi dulu ke sini. Ya, sini. Jadi inilah target-targetnya. Ini yang kiri ini adalah target yang besar. Kenapa? Karena saya menggunakan tren turun yang lebih besar, yaitu ini. Sedang yang kanan, Fibo yang kanan ini targetnya hanya target pendek ini aja. Kalau teman-teman sudah mencari target yang di kanan, yang kecil ini udah kecapek, bisa gunakan atau padukan dengan target yang ada di kiri, karena kiri ini adalah tren yang lebih besar. Baik, kemudian adalah Ethereum, teman-teman. Ethereum juga barang yang bagus ya, barang yang bagus, memenuhi kriteria yang saya sampaikan kemarin ya. Bahwa dalam tren naik Ethereum ini terkoreksinya sampai 23, 38, 50. Ya, 50 overshoot naik sedikit, terjaga di atas MA200. Nah, setelah Ethereum ini naik, dia berhasil naik dari 50 retracement menembus 38. Ini adalah pertanda yang bagus dan menembus 23. Walaupun saat ini belum berhasil menembus high-nya, tapi minimal dia sudah memenuhi syarat di atas 38 retracement. Kalau nanti misalkan Ethereum ini lanjut naik, maka kita bisa cari target pendeknya. Kita hapus dulu yang kiri. Kita hapus. Kita ambil hanya tren ini saja teman-teman ya. Tetapi dengan syarat dia harus nanti sudah harus tembus ini ya teman-teman ya. Kita tarik dulu trennya seperti ini. Nah, apabila Ethereum nanti bisa menembus di sini 4010, maka target dia ada di 4800. Namun sebelumnya ada target di sini 4300-an. 4300 ada target di sini ya, teman-teman. Terus kemudian berikutnya itu kita lihat nanti aja. Yang penting saat ini secara pembalikan dari Fibo, maka untuk Ethereum ini adalah bagus karena sudah berada di atas 38 retrace 23 retracement, sudah di atas 38 retracement. Setelah Ethereum kemudian adalah Algorand belum ya teman-teman. Cuman ini masuk barang saya juga. Algorand saya sering trading. Dia hampir menembus 38. Kemarin sih bagus, cuman turun lagi dan ngetes ke 50. Nah, teman-teman perhatikan. Titik-titik koreksi dari altcoin ini sering sekali dia nurut sekali sama Fibonacci. Jadi saya agak heran juga, saya menggunakan Fibonacci, banyak sekali yang bilang, itu kan tebak-tebakan seperti itu.
please, ini bukan tebak-tebakan. Kita hanya mencari dari tren aja teman-teman. Dari seperti ini adalah tren. Setelah kita tarik trennya, ketemu kan dari swing low di sini ke swing high, ketemu titik-titik support resistannya, dan di sini memang dia terkoreksinya, mantulnya seperti itu memang di area-area tersebut. Bukan dihubung-hubungkan. Saya tidak membuat angkanya, saya hanya menarik trennya seperti itu. Algorand boleh dimasukkan, tetapi Algorand ini masih belum tembus di atas 38 ya teman-teman. Oke, kemudian tadi Polkadot, BIPS, BNB, Ethereum. Kemudian barang yang juga cukup menarik adalah XLM teman-teman. XLM, ya XLM dari tren yang saya gunakan ya, yaitu tren ini teman-teman. Tren ini dia terkoreksi ekstrim juga ya, sampai 61. Terkoreksi sampai 61 di sini. Hampir 78, namun demikian dia berhasil naik di atas 38 walaupun terkoreksi lagi, dan sekarang sudah kembali ngetes 23,6. Dia belum menembus high-nya, tetapi apabila nanti menembus high-nya kita bisa coba cari targetnya. Di mana target-targetnya dari ini teman-teman. Setelah dia nembus 0,43 itu ada di sini 0,54. Di mana sebelumnya nanti akan ada target dulu di sini di 0,5 ya. Terus kemudian target berikutnya di sini. Ini perpaduan dua Fibo kiri dan kanan teman-teman ya. Terus kemudian targetnya ada lagi di sini. Itu adalah apabila berhasil menembus high-nya teman-teman. High-nya di 0,43. Oke, teman-teman, berikutnya adalah Trust Wallet. Kalau teman-teman pengikut channel saya, Trust Wallet ini udah pernah saya bahas mungkin 3 kali. Karena dulu saya sering trading Trust Wallet ini. Nah, teman-teman kita cek dulu Trust Wallet high-nya kemarin di 1,64. Nah, sekarang teman-teman saya sampaikan di sini bahwa dalam tren naik ini ya, sampai tanggal 6 September, Trust Wallet itu terkoreksi ya, terkoreksinya sampai 23 retracement, 38 retracement, dan 50. 50 kelihatan di sini ada demand. Jadi ada menjadi support, dia tidak turun lebih dalam dari titik demand ini teman-teman. Dia terjaga di atas MA 200, masih bullish. Terus kemudian kemarin dalam sehari itu menembus resistan 38 retracement dan 23. Jadi ini barang ya sebenarnya sejak kemarin, sejak candle kemarin ya teman-teman. Belum. Sejak candle tanggal 13 itu dia sebenarnya udah ngetes 38 dan 23. Nah, karena hari ini turun lagi di bawah 23 tapi belum tembus di bawah 38, kita pantau dulu apakah dia bisa bertahan di atas 38. Oke teman-teman, itu tadi barang-barang yang saya ini ya teman-teman, barang-barang yang saya masukkan ke dalam watchlist saya, yaitu DOT ya teman-teman, DOT, kemudian Wave ya, terus kemudian BNB ya, terus kemudian Ethereum, terus XLM ya, Algorand tapi masih belum ya, kemudian TWT, Trust Wallet. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya ya. Potensi trading di cryptocurrency ini terbuka lebar sekali teman-teman. Mau dengan dana berapapun teman-teman nggak usah khawatir. Yang penting teman-teman harus masuk ke barang yang benar. Kalau teman-teman masuk ke barang yang benar, pertumbuhan dari portofolio itu bisa cepat sekali. Tetap semangat teman-teman, tetap semangat belajar, tetap semangat chart walking atau ngelihat chart ya. Terutama yang pergerakannya bagus, yang memenuhi kriteria altcoin yang bagus seperti di video saya. Silakan cek video-video saya. Dan oke teman-teman, gitu aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya.